Selanjutnya kita klik icon home, kita bisa edit melalui style. Yang pertama kita bisa blok setiap judul yang ada di makalah, kita edit, adding heading pertama sebagai heading pertama. Kita blok setiap judul yang ada, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan ya. Kemudian untuk subjudul seperti latar belakang, identifikasi masalah, kita klik heading 2, rumusan masalah, tujuan praktikum. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka, kita blok, kita pilih heading pertama. Kemudian untuk judul yang bab 2 seperti landasan teori, kita edit di menu save selection sebagai heading 2 versi kedua. Kita ketik heading 2 versi yang kedua karena dia berbeda dengan bab pertama yang heading 2. Kemudian list paragraf, kita klik, kita pilih heading 2, kemudian kita klik menu OK. Jadi untuk yang versi berbeda seperti itu ya, kita bisa buat style baru. Untuk melamar motivasi kerja seperti itu, kita klik heading ketiga sebagai anak judul dari subjudul. Untuk daftar pustaka kita kembalikan, kita kembali ke heading pertama. Baik, setelah semua selesai, kita mulai mengisi daftar isi. Sebelumnya kita edit terlebih dahulu setiap lembar yang ada. Oke. Di situ terdapat section break. Jadi section break di sini dia sebagai pembatas seperti itu. Jadi kita harus hapus terlebih dahulu agar nanti mempermudah dalam mengedit setiap halaman di makalah. Section break yang tidak diperlukan. Jadi di sini ada section break yang tidak diperlukan. Kita bisa hapus, langsung kita klik delete, ataupun bisa kita blok terlebih dahulu. Ya, sudah terhapus, kita kembalikan. Saat kita enter tidak berpindah ya teman-teman, bab 1 pendahuluannya seperti itu. Kita mulai input daftar isi secara otomatis. Kita pilih menu referensi, kemudian table of content, kemudian insert tabel, klik OK seperti itu. Tampilannya seperti itu ya teman-teman, daftar isi secara otomatis. Jadi kita bisa edit sesuai ketentuan yang teman-teman inginkan seperti itu melalui blok terlebih dahulu. Kita blok terlebih dahulu. Jadi di sini nanti kita tidak kerepotan secara manual ketik titik-titik seperti itu, karena nanti hasilnya tidak akan simetris gitu. Kalau seperti ini kan rapi, jadi kita bisa manfaatkan menu style di icon home tadi untuk membuat daftar isi secara otomatis. Sekian, terima kasih, semoga membantu. Kita siapkan dulu referensinya di kiri bawah ini udah ada, kemudian kita klik menu referensi, kemudian manage source ya, kita klik. Nah di sini ada menu copy, delete, edit. Kita klik menu new untuk menginput referensi yang baru gitu. Tipe of source-nya kita pilih buku. Ini tergantung, kalau teman-teman referensinya dari artikel ya kita pilih artikel gitu. Kita tulis, kita ketik penulisnya, kita ketik judulnya gitu, tahunnya seperti itu. Terus
sesuai dengan referensi yang teman-teman punya. Di sini saya ketik sesuai dengan referensi yang ada di kiri bawah, sebelah kiri gitu, di bawah ini sudah saya siapkan. Kita klik ya, kita ketik 2008, city-nya Jakarta, publish-nya Erlangga. Seperti itu, kita klik menu OK. Nah, di sini udah terinput referensi baru. Kita klik new lagi untuk menginput referensi yang baru lagi. Kita klik Ibnu, kita ketik Ibnu Huri, judulnya studi sistem automatik gedung pada gedung untuk sistem HF AC. Kita klik menu lagi. Jadi di sini tergantung teman-teman mau menginput berapapun referensinya, tidak ada batasannya gitu. Tapi kalau misalnya referensi yang teman-teman punya itu sama dengan referensi yang udah pernah diinput gitu, berarti nanti tinggal copy gitu ya. Kita klik menu copy gitu. Tapi kalau belum pernah diinput, klik menu new seperti tadi gitu. Kita klik OK. Nih, seperti itu teman-teman. Kalau ingin menghapus referensi, kita klik menu delete. Jadi sesuaikan keinginan teman-teman. Kita mulai insert bibliografi, gitu, insert bibliografi seperti itu. Nah, sekian. Seperti itu ya teman-teman, tampilannya udah terpasang secara otomatis. Jadi dia udah terblok secara otomatis, artinya kalau satu dihapus pasti semua kehapus gitu. Kita bisa edit di home sesuai dengan ketentuannya. Kita siapkan template suratnya terlebih dahulu. Ya, sudah ada ya teman-teman. Di sini alamatnya masih kosong. Kita nanti isi menggunakan metode alamat. Kita siapkan di Excel, ini udah ada data mengenai nama, jabatan, alamat surat yang dituju gitu. Kita klik My Links, kemudian select Recipients, kemudian use exciting list. Kita cari data yang tadi itu, yang di Excel tadi itu. Kita pilih sheet pertama, sesuaikan dengan Excel, datanya ada di sheet pertama seperti itu. Kita klik menu OK. Kita mulai menginput ya. Caranya kita insert match file. Kita centangi mana yang akan diinput gitu, dan kita mulai insert ya, kemudian insert untuk setiap alamat yang dituju, mulai dari nama, jabatan seperti itu. Insert, oke, kita enter untuk memberikan ya, kemudian kita review result. Nah, seperti itu teman-teman tampilannya. Kita finish merge, kita edit individual, kita pilih sesuai dengan jumlah surat yang ada, sesuaikan. Kita klik menu OK. Ya, secara otomatis teman-teman terlihat di sini surat sudah terbuat ya, sesuai dengan jumlah alamat yang dituju, tanpa kita harus mengedit satu persatu gitu.
jadi mempermudah kita dalam membuat surat dalam kapasitas yang besar gitu, ataupun dalam jumlah yang besar gitu. Sekian dari saya, semoga membantu. Terima kasih. Di sini sudah ada template yang akan kita edit, RPS aplikasi komputer. Ya, kita edit, kita sesuaikan sesuai dengan RPS Applikom. Sini seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kita edit mulai dari logonya, isinya seperti itu. Untuk hasil akhirnya saya sudah buat seperti itu, nanti tampilan akhirnya, hasil editannya kita nanti buat seperti itu. Mari kita mulai. Yang pertama, kita bisa klik menu edit pada Nitro, kemudian edit, klik edit. Nah, melalui menu ini kita bisa mengubah logo melalui add image. Klik menu add image, kemudian from file kita cari file yang akan kita input. Kita perkecil sesuai dengan ukuran yang contohnya tadi teman-teman. Jadi melalui icon edit ini kita bisa mengedit mulai dari logo, kemudian tulisan, ketikan seperti ini. Ini juga menggunakan seperti ini, tampilannya sudah sama. Untuk RPS aplikasi komputer ini kita edit melalui tadi menu edit, kita tambahkan perkantoran. Kemudian kita sesuaikan sesuai dengan ketentuan gitu, melalui format kita rata tengah seperti itu teman-teman, kurang lebih. Jangan lupa di save ya. Jadi nanti kalau di PDF di Nitro ini tulisannya terkotak-kotak gitu, jadi ketikanya terkotak-kotak, tidak seperti Word. Jadi kita harus sesuaikan template yang ada, karena di sini kita tidak mengubah template gitu. Kemudian untuk halaman selanjutnya kita ubah lagi logonya. Kita delete. Kita perkecil sesuai dengan template yang ada, nanti masuk dalam template-nya itu ya. Mungkin cukup ya teman-teman. Kemudian untuk judulnya kita ubah dari S1 Teknik Komputer, kita ubah D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan RPS yang disediakan. Kita tinggal klik dari icon edit tadi, kita hapus. Di sini teman-teman bisa lihat, saya klik dulu D4 Administrasi Perkantoran Universitas. Ya, di sini terlihat dia melebihi tempat yang ada ya teman-teman. Jadi kita bisa edit lagi melalui kotak tulisan ketikanya gitu. Jadi nanti kalau di PDF itu kita ubahnya kotak-kotaknya gitu, atau fontnya kita bisa perkecil. Kalau kita mau delete ya tinggal klik menu edit, kita klik hapus tanda tangan ini. Jadi yang terpenting adalah kita tahu bagaimana cara mengedit. Melalui icon edit ini kita bisa menghapus, kita bisa mengubah tulisan, bisa mengubah logo, gambar seperti itu teman-teman. Sekian ya.